Cara buat kulit risol anti gagal. Nah, ini kita siapkan tepung terigu, kurang lebih ada setengah kilogram tepung terigu, tapi kalau teman-teman ingin menambahkan sampai 1 kilo tidak masalah ya, jadi tergantung kebutuhan dari teman-teman. Nah, ini tepung terigunya bisa teman-teman pakai tepung terigu eceran seperti ini atau tepung terigu dari merek ternama juga bisa, sama saja nanti proses dan caranya sama. Nah, kurang lebih takarannya segini. Kemudian nanti saya akan mencampurkan dengan air ya teman-teman ya. Baik, saya akan mengambil air terlebih dahulu untuk saya masukkan ke dalam adonan tepung ini. Nah, airnya ini air yang mentah ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau pakai air matang ya nggak masalah. Nih saya akan masukkan air mentah sedikit saja teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti akan encer hasilnya. Kenapa saya bilang sedikit-sedikit, diaduk agar nanti kita tahu takarannya ya, jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer untuk takarannya. Baik, ini saya aduk-aduk dulu menggunakan tangan, bisa teman-teman juga pakai sarung tangan biar lebih higienis, tidak masalah. Nah, ini kan sudah mulai mengental ya teman-teman, sudah mulai mengental. Nah, tapi terlalu kental. Nah, terlalu kental seperti ini juga tidak bisa untuk kita bikin adonan ya teman-teman, untuk kulit risol atau lumpia. Saya akan menambahkan air. Nanti airnya juga sedikit-sedikit juga. Nih, saya akan masukkan air sedikit-sedikit agar adonannya itu pas, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Nah, nanti teman-teman bisa rasakan ya. Nanti akan saya contohkan adonannya kan saya angkat menggunakan tangan. Nah, takarannya pas pokoknya teman-teman, tidak kental, tidak encer. Jadi nanti kulitnya itu akan lembut dan juga akan kenyal teman-teman ya. Nah, ini banyak tepung yang masih brudel itu istilahnya apa ya teman-teman ya, jadi tepungnya ini bergumpal. Nah, kita sambil remas-remas juga menghancurkan tepung ya, sambil juga nanti sesekali teman-teman tambahkan air lagi juga bisa agar menemukan takaran adonan kulit risol yang pas. Nah, saya aduk-aduk lagi, sambil saya aduk-aduk ini saya hancurkan tepung-tepung yang masih bergumpal ini. Ini adonannya saya akan tambahkan sedikit air lagi, nanti akan menemukan adonan yang pas. Nah, saya akan tambahkan lagi. Nah, nanti ini kan teman-teman masih ada gumpalan tepung yang kecil-kecil seperti ini ya. Gumpalan tepung ini nanti kita akan saring menggunakan saringan, jadi nanti adonannya akan sangat mulus dan lembut sekali teman-teman, tidak ada celah gumpalan adonan tepung seperti ini ya. Kita akan saring menggunakan saringan kelapa atau saringan yang ada, yang penting saringannya itu merakat ya teman-teman ya. Oke, saya akan saring ini semuanya nanti. Setelah kita adonan cukup, kita akan beralih ke telur. Ini untuk setengah kilogram adonan tepung tadi, saya akan menggunakan 1 butir telur ya. 1 butir telur ini nanti akan saya kocok lepas, kayak bikin dadar telur ya teman-teman ya, kayak bikin telur dadar. Saya kocok-kocok seperti ini, dan nanti mungkin tidak akan saya gunakan semuanya sih teman-teman. Nah, saya akan menyaring tadi ya, tepung yang sudah jadi tadi saya akan saring. Jadi adonan tepung ini akan saya saring dulu untuk memisahkan yang tepung bergumpal tadi agar menjadi halus semuanya. Kemudian nanti baru akan saya masukkan kocokan telur ya, yang sudah kita kocok tadi. Nah, ini saya akan saring dulu sebentar. Nah, seperti ini kita goyang-goyang ya, kita goyang-goyang. Nanti sambil, kalau teman-teman ada sendok, teman-teman bisa osak-asik saringannya ini pakai sendok biar adonannya ini turun teman-teman, airnya itu turun. Dan nah, ini ada perbedaan ya gumpalannya, ini tepung yang bergumpal dan tidak. Nah, itu yang di bawah itu sangat halus sekali. Dan hasilnya ini nanti tepung yang bergumpal ini bisa kita jadikan lem ya, ataupun kita buang juga bisa, tapi saya biasanya nanti dijadikan lem sebagai perekat teman-teman ya, perekat untuk adonannya.
Kok saya akan saring lagi nih, sisa-sisa lumayan teman-teman. Saya akan kocok-kocok lagi saringannya biar turun semuanya ya. Saya akan aduk dengan menggunakan tangan. Nah ini saya putar-putar seperti ini, jadi adonannya yang cair, yang masih cair di atas itu nanti akan turun ke bawah ya, dan tersisa nanti hanya yang mengental aja teman-teman, yang di atas, tepung yang mengental aja yang bagian atas yang akan tersisa. Teman-teman bisa lakukan ini menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan benda lain seperti sendok ataupun sutil ataupun yang lainnya ya. Nah hasilnya akan seperti ini teman-teman, halus sekali teman-teman, tidak ada gumpalan sama sekali ya. Nah ini akan saya tambahkan bumbu penyedap rasa setengah dari bumbu penyedap rasa ini atau semuanya kalau teman-teman ingin memarinasi adonan risoles ini ya, kulit lumpia risol ini. Ini saya akan aduk-aduk semuanya. Nah, adonan yang saya inginkan yang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak encer, tidak kental, yang sedang gitu teman-teman. Tapi kalau dirasa teman-teman ini nanti waktu adonan pertama susah ya, di panci atau di wajan itu susah, maka teman-teman bisa tambahkan air sedikit agar mengurangi kekentalan ya. Baik, ini saya akan tambahkan air sedikit karena terlalu kental, sedikit aja. Kemudian akan saya campur lagi, saya aduk-aduk lagi seperti ini. Setelah itu akan saya masukkan kocokan telur tadi ya. Nih, saya masukkan semua biar makin lembut sekali hasil adonan kulit risolnya nanti teman-teman. Nah, ini saya akan kocok-kocok lagi semuanya agar merata, membaur semuanya ya teman-teman ya. Ini kenapa dikasih telur? Karena nanti biar adonannya ini lembut dan tidak gampang pecah. Kalau teman-teman gak suka telur, bisa sih teman-teman, tapi nanti adonan dari risoles atau kulit lumpia ini akan mudah pecah dan tidak lembut, jadi hasilnya akan kaku teman-teman. Digigit itu juga agak moist tapi akan kaku. Nah ini saya akan tambahkan sedikit minyak goreng atau minyak sayur ke dalam adonan tadi, isi adonan risoles. Akan saya aduk, tujuannya untuk apa? Agar nanti waktu saya menggoreng ini tidak lengket pada wajan ya teman-teman ya, tidak lengket di wajan. Saya akan masukkan sedikit garam meja ini, Revina, sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak karena kan tadi sudah kita campur dengan telur, takutnya penyedap rasanya itu kalah teman-teman. Jadi kita tambahkan sedikit marinasi garam dapur agar kulitnya ini nanti semakin enak dan gurih rasanya ya. Kita aduk-aduk lagi sampai merata adonan kulit risol ini. Setelah dirasa cukup merata, kita akan goreng ya. Saya akan siapkan dulu. Ini wajan bentuk bulat seperti ini ya, kulit lumpia atau kulit risol, dan siapkan juga tempat yang ceper seperti ini, bisa piring ceper yang besar ataupun tampah juga bisa. Nih, pastikan hangat dan juga apinya jangan terlalu besar ya teman-teman ya, jangan terlalu panas juga. Jadi adonan risol, kulit isi risol ini nanti jangan terlalu panas juga jangan terlalu kecil apinya, jadi sedang-sedang saja teman-teman, biar tidak cepat gosong dan cepat matang juga. Karena kalau kebesaran cepat gosong, kalau kekecilan tidak matang-matang ya. Ini saya akan tambahkan sedikit minyak untuk biar tidak lengket, sedikit saja teman-teman. Nanti akan kita putar-putar minyaknya ya. Nah seperti ini, kita akan putar-putar semuanya agar semua lapisannya ini merata, minyaknya di semua sisi dari wajan yang akan kita pakai
sebagai pembuat isi risol atau lumpia. Kita siapkan dulu adonan di samping biar tidak terlalu jauh. Nah, saya akan masukkan 1 sendok sayur ini di dalam wajan dan akan kita putar ya. Nah, adonannya kan seperti ini setelah kita putar. Kemudian setelah agak kecoklatan pinggirannya, nah kita akan balikkan di sini ya, di piring ataupun tampah agar adonannya ini bisa nanti kita kasih pembatas biar nggak lengket. Ini akan saya buat lagi adonan selanjutnya, nah kayak gini saya ratakan semuanya, saya putar-putar wajannya ya. Nah, ini nanti saya akan rapikan adonan yang tadi sudah saya taruh, jadi nanti akan rapi. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, kulit risol yang empuk, gurih, bergizi dan juga kenyal ya. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba ya.